Halo Sobat Ngaso, kembali lagi dengan kita di podcast Ngaso, Ngobrol Anak Sosan. Perkenalkan, aku Kezia Gloria dari Sosan 23 yang jadi host kali ini. Nah, topik kita kali ini itu tips membagi waktu untuk prestasi akademik dan organisasi nih. Nah, karena topik kali ini tentang prestasi akademik dan organisasi, kita udah mendatangkan tamu yang sangat-sangat berpengalaman dan pastinya udah kalian lihat terus nih di timeline IG kalian. Silakan Mbak Nadia perkenalkan diri. Oke, terima kasih ya Kezia atas kesempatannya. Halo Sobat Sosan, perkenalkan nama aku Nadia dari Sosan Angkatan 2022. Halo semuanya. Nah, gimana nih Mbak Nadia kabarnya? Oke, alhamdulillah baik sih ya, walaupun lagi dikejar banyak proker ya Mbak Kezia. Nah, Mbak Nadia sekarang lagi sibuk apa aja nih? Oke, untuk hari mendekati perkuliahan ganjil kita ya, ini lagi sibuk untuk mengerjakan atau menyelesaikan program kerja yang ada di organisasi sih. Nah, Mbak Nadia kan tadi bilangnya lagi ikut organisasi nih. Mbak Nadia ikut organisasi apa sih dan jabatannya tuh apa? Oke, yang pertama aku nih tergabung dalam fungsionaris Himpunan Mahasiswa Sosiologi dan Antropologi, dan di periode ini atau 2024-2025 aku dimanahkan menjadi Kepala Departemen Penalaran. Waduh, kerennya. Oke, lalu yang kedua ini aku tergabung dalam BSO Visip UNES, itu namanya English and Research Community. Jadi di RC juga aku diamanahkan untuk menjadi ketuanya, seperti itu. Kerennya. Nah, yang setahu aku ya, Mbak Nadia ini tuh udah banyak banget nih teman-teman prestasinya. Ada juara 1 LKTI 2023-2024, ada juara 3 esai kelompok sama individu, dan banyak lagi nih. Nah, di sini aku mau nanya nih sama Mbak Nadia, gimana sih awal mulanya Mbak Nadia tuh tertarik atau terjun ke dalam dunia-dunia lomba-lomba kayak gitu, Mbak? Oke, dari pengalamanku ya, dari awal mulanya sendiri karena ada motivasi di situ. Apalagi background aku dan Mbak Kezia, mungkin bagi kami semua anak-anak pendidikan tentunya berharap untuk dapat bisa transfer knowledge for all of us buat teman-teman semua. Jadi di situ apalagi kita yang backgroundnya pendidikan itu tentu tidak asing dengan yang namanya karya tulis ilmiah. Maka dari situ aku pengen menggali potensi di bidang kepenulisan, baik itu karya tulis ilmiah, esai, artikel, dan lain sebagainya. Jadi aku juga memanfaatkan sosial mediaku, khususnya first account dan college account aku, untuk memfollow nih akun-akun yang itu menyebarkan informasi tentang perlombaan. Jadi dari situ aku mendapatkan informasi seputar lomba. Ketika ada pamflet yang memang lombanya ini concern sesuai dengan background pendidikanku atau yang aku bisa, di situ aku mencoba untuk mengikutinya gitu. Dan alhamdulillah pertama kali aku ikut lomba itu kan lomba karya tulis ilmiah di tingkat nasional, dan itu pertama kali lomba, alhamdulillah aku juga menjuarai di kompetisi tersebut. Waduh, keren banget ya Mbak Nadia. Karena setahu aku nih Mbak Nadia emang banyak banget, kayak kurang lebih tuh ada 25 pencapaian loh teman-teman selama di kuliah UNES ini. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mbak, menurut Mbak Nadia seberapa penting sih peran perencanaan dan jadwal dalam membantu mencapai prestasi akademik sambil tetap aktif di organisasi? Oke, kalau ditanya seberapa penting, tentunya penting banget ya adanya perencanaan, pengelolaan, dan time management ini untuk kita yang organisasi, baik itu di dalam maupun di luar kampus, dengan tidak meninggalkan kewajiban utama kita yaitu berkuliah. Tanggung jawab kita mengerjakan tugas akademik tentunya sangat penting. Nah, kalau misalkan dari aku sendiri, biasanya itu pakai to-do list. Jadi to-do listnya itu mingguan. Aku tulis apa aja sih yang perlu aku kerjakan, apa aja sih yang harus aku laksanakan di saat itu maupun di saat nanti, supaya tidak ada jadwal antara akademik dan juga organisasiku yang bentrok, karena keduanya ini merupakan hal yang penting dan juga merupakan tanggung jawab sendiri. Ketika aku masuk organisasi, disitulah tanggung jawab aku itu ada gitu, jadi akademik tidak boleh ditinggalkan juga tentunya. Kayak gitu ya Mbak. Tapi dari Mbak Nadia sendiri nih, kan kayak kita tahu sendiri ya, kalau misalnya kita join organisasi tuh udah capek banget, dan ditambah lagi Mbak Nadia ikut lomba yang sebanyak itu. Nah, dari Mbak Nadia tuh pernah nggak sih ngerasain kayak kesulitan dalam mungkin membagi waktu atau mungkin membagi fokus?
Itu tuh, dan gimana sih trik-triknya buat teman-teman nih juga mungkin yang mau seperti Mbak Nadia ke depannya? Oke, kalau ditanya tentang kesulitan ya atau struggle pasti ada banget nih, karena itu tadi challenge-nya adalah membagi waktu. Kadang kalau misalkan kita dihadapkan oleh dua deadline yang berdekatan atau bahkan bentrok, itu disitulah bagaimana kita menentukan urgensinya, mana dulu sih yang perlu kita kerjakan. Jadi untuk hambatannya adalah poin penting di sini yang perlu di-highlight untuk hambatan untuk manajemen adalah manajemen waktunya. Jadi di situ kita juga harus bisa men-challenge ya diri kita, gimana sih cara kita ngatur waktunya, apa aja nih yang perlu diprioritaskan, apa aja yang perlu diselesaikan dengan segera, tapi juga itu tepat dengan deadline-nya seperti itu. Berarti Mbak Nadia tuh lebih buat prioritas-prioritasnya terlebih dahulu Iya, betul. ya, Penting itu teman-teman. Pertanyaan selanjutnya tuh, cara Mbak Nadia untuk menjaga keseimbangan antara waktu belajar, antara waktu organisasi, dan waktu untuk diri sendiri untuk bersantai. Kayak Mbak Nadia pernah nggak sih kayak di tengah kesibukan pasti kan kita perlu juga ya bersantai-santai untuk Betul, istirahat lah seenggaknya. Itu gimana sih Mbak Nadia cara menjaga keseimbangan tersebut? Oke, menjaga keseimbangan untuk ini ya, menjaga kewarasan juga ya Mbak Kesia mungkin. Oke, pertama pastinya di manajemen waktu itu, manajemen waktu sama pengelolaan diri kita juga. Jadi nggak selamanya kita juga ngeporsir diri kita untuk dalam 1 minggu mengerjakan seluruh tugas-tugas. Kita juga butuh me time tentunya. Jadi biasanya di weekend aku itu me time, biasanya di pagi hari karena aku bukan tipe orang yang tidurnya malam banget terus. Jadi lebih baik tidur tuh maksimal misalkan jam 10. Kalau misalkan gak ada sesuatu yang urgent, yang aku tidurnya sampai larut malam banget. Jadi jam 10. Terus biasanya kalau di weekend antara Sabtu hari Minggu, Sabtu atau Minggu, dan ketika gak ada kesibukan, memang itu me time. Mungkin kita bisa melakukan hobi kita. Misalnya teman-teman mungkin suka olahraga dan lain sebagainya. Mungkin di waktu weekend itu teman-teman bisa main bulu tangkis atau basket, yang teman-teman yang hobi olahraga atau teman-teman yang hobi nyanyi bisa melakukan hobinya. Jadi untuk meminimalisir adanya burnout, jadi kita harus me time sama diri kita, terus juga mengerjakan lagi nih aktivitas-aktivitas produktif yang memang harus kita kerjakan seperti itu. Jadi lebih mempersiapkan ya waktunya sedikit. Betul. Ya gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih mungkin ya. Gimana sih cara Mbak Nadia mengelola waktu ketika ada deadline akademik yang bersamaan sama dengan tanggung jawab organisasi atau tanggung jawab lomba tadi, Mbak? Oke, caranya ini ya, ketika ada dua hal yang bentrok dan itu sama-sama penting. Ya, poin pertama di sini aspek yang perlu diperhatikan adalah tenggat waktu dan dampaknya. Kalau dari aku pribadi itu ada dua aspek, yaitu ada tenggat waktu dan dampaknya. Seberapa besar sih dampak yang akan ditimbulkan ketika aku mengerjakan atau tidak mengerjakan hal tersebut atau bahkan terlambat. Jadi aku memprioritaskan atau dilihat dulu nih urgensinya apa sih yang perlu aku kerjakan terlebih dahulu. Kalau misalkan otomatis akademik akan aku cicil dari awal agar nanti tidak mepet sama tenggat waktunya. Lalu kalau misalkan di organisasi, biasanya kita terbentuk divisi-divisi, kita punya partner yang mungkin nanti bisa membackup kita. Kalau misalkan kita, oh ya ada kepentingan lain nih, kita bisa minta tolong dulu untuk membackup tugas kita. Tapi kita tidak lepas dari tanggung jawab, kita pun juga mengerjakan nih tugas kita di organisasi. Jadi keduanya rampung, baik itu di akademik, kita udah nyicil dari awal, sehingga pas pengumpulan tugas, misalnya kita nggak terlalu terburu-buru. Dan juga di organisasi, kita sudah mengerjakan job description kita, job description sudah aman. Jadi keduanya itu bisa dikerjakan secara bersamaan dengan hasil yang baik juga. Seperti itu ya, Mbak. Iya. Nah, tadi kan udah banyak nih ya tanya-tanya sama Mbak Nadia. Untuk terakhir, ada nggak sih pesan yang mau disampaikan untuk sobat-sobat ngaso nih di rumah? Oke, pesannya buat sobat ngaso di rumah adalah jangan pernah menyerah, tetap semangat, gapai apa yang menjadi harapan teman-teman, karena kerja keras teman-teman ini tentunya akan dibayar juga dengan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Betul banget ya teman-teman. Jadi itu tuh tadi Mbak Nadia udah banyak banget ya ngasih tips and trick buat kita-kita para mahasiswa yang mungkin mau seperti Mbak Nadia, aktif di akademik, aktif juga di organisasi. Jadi sekian aja ngaso untuk hari ini. Sampai jumpa di ngaso selanjutnya teman-teman. Dadah.